Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Hertanto dengan NIM 2301010102030. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tentang UAS mata kuliah Bahasa Indonesia semester genap tahun 2003-2024 terkait membuat artikel opini tentang isu yang saya kuasai. Pada kesempatan kali ini saya memilih isu terkait digital, terutama pinjaman online. Pinjol jadi tren baru untuk mendapatkan dana dengan cepat. Sayangnya, banyak pinjol ilegal yang menawarkan syarat pinjam dana sangat mudah, namun menjerat peminjam dengan bunga sangat tinggi. Jeratan pinjaman online. Pernahkah kita menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seorang yang tidak kita kenal, yang berisi kata-kata kasar dan memberitahukan bahwa seorang yang kita kenal harus segera melunaskan pinjamannya? Pesan singkat ini beberapa kali masuk disertai dengan nada ancaman, menerangkan bahwa orang yang kita kenal tersebut harus segera melunaskan pinjamannya karena dibilang tidak kooperatif dan bertanggung jawab. Kemajuan teknologi tentunya membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kemajuan ini pun juga dirasakan dalam bidang ekonomi. Munculnya online shop sangat membantu manusia dalam pemenuhan kehidupan. Kita tidak perlu lagi pergi keluar rumah hanya sekedar untuk membeli barang. Kemajuan teknologi ini pun ada dalam bidang jasa keuangan. Munculnya pinjaman dalam bentuk online. Kemajuan ini tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan, tetapi memiliki dua kubu dampak positif dan dampak negatif. Dalam era digital yang serba cepat ini, pinjaman online telah menjadi solusi bagi banyak orang yang membutuhkan dana cepat tanpa ribet. Dengan proses yang cepat dan tanpa jaminan, hanya memerlukan akses internet, pinjaman online seringkali dianggap sebagai jalan keluar yang praktis di saat mendesak. Namun, kemudahan ini seringkali menjerumuskan orang ke dalam siklus hutang yang tidak pernah berujung. Banyak platform pinjaman online menawarkan bunga yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan persen per tahun. Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, terutama tepat waktu ya, bunga dan denda yang terus bertambah dapat membuat jumlah utang semakin membengkak dengan cepat, sehingga sangat sulit untuk dilunasi. Sehingga seringkali akhir-akhir ini banyak beredar berita tentang kisah peminjam yang tidak lagi bekerja karena malu, sampai berita tragis peminjam yang nekat melakukan bunuh diri. Sumatera Selatan diduga bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Korban juga diteror debt collector dan kerap mendapat orderan fiktif melalui ojek online. Bahkan teror berlanjut meski korban sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sendiri pun pernah mengalami pengalaman pahit terkait pinjaman online ini. Suatu ketika saya mendapatkan pesan singkat dari nomor yang tidak saya kenal yang memberitahukan bahwa adik saya harus segera melunaskan pinjaman ditambah bunga yang cukup besar. Kebetulan saya sudah tidak tinggal serumah lagi dengan adik saya. Jadi saya coba konfirmasi lewat telepon terkait masalah ini. Dan ternyata benar. Saya sempat terdiam dan terkejut mendengarnya. Karena saya tidak menyangka adik perempuan saya bisa terjerat pinjaman online ini. Saya pun menanyakan kronologis dari awal penyebab adik saya ini bisa terjerat pinjaman online yang cukup besar tersebut. Adik saya bercerita, pada awalnya dia hanya iseng sering berbelanja online menggunakan sistem pay later atau bayar dicicil. Tanpa disadari cicilannya semakin menumpuk setiap bulan dan dia tidak mampu lagi untuk membayarnya. Di saat kondisi itulah dia sering melihat iklan pinjol yang sering muncul di media sosial, yang akhirnya untuk membayar cicilan belanja online tersebut, adik saya melakukan pinjaman online untuk pertama kalinya. Tanpa mempelajari ataupun mengetahui informasi yang jelas terkait pinjaman online, ternyata bunga pinjamannya cukup besar dan semakin berlipat karena dia terlambat membayar. Hal ini sangat tidak sesuai dengan informasi yang didapatkan dalam iklan-iklan yang beredar. Pada akhirnya untuk menutup hutang pinjal sebelumnya, adik saya pun meminjam lagi pada pinjol yang baru dan seterusnya hingga semakin menumpuk hutangnya.
Teror dan intimidasi dari penagih pinjol pun sangat masif dilakukan. Dari mengirim pesan ke hampir semua kontak yang ada di HP adik saya, sampai ancaman untuk mendatangi dan dipermalukan depan umum. Tentu hal ini membuat adik saya menjadi stres. Keluarga pun menjadi gelisah. Saya pun mencoba melakukan langkah-langkah untuk menenangkan keadaan, untuk fokus bagaimana bisa menyelesaikan hutang. Kemudian saya juga menyuruh adik saya untuk merekap semua hutang yang dia punyai melalui pinjol ataupun paylater. Setelah mendapatkan semua data tersebut, saya coba menganalisa dan membuat daftar prioritas hutang mana yang bisa terlebih dahulu dibayarkan dan yang paling besar bunganya. Alhamdulillah dengan cara tersebut sedikit demi sedikit pinjaman dapat dibayar dan dilunasi. Dengan kejadian ini, saya pun menegur keras dan mengingatkan kepada adik saya untuk selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama dalam melakukan pinjaman. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sebagai penutup, saya mengingatkan juga kepada semuanya, hendaknya pertimbangkan kembali apabila ingin mengambil pinjaman online. Pertimbangkan kembali bunga pinjaman ditawarkan dan kemampuan untuk membayarnya. Jangan biarkan kemudahan ditawarkan menjadi jeratan yang sulit untuk dilepaskan. Semoga pengalaman pahit dari pinjaman online tadi dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari jeratan pinjaman online ini dan diberikan keberkahan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.